tiba-tiba itu diatur karena apa? Kecelakaan terjadi diawali dengan pelanggaran. Ini pelanggaran enggak? Ya sudah, kalau itu untuk pada sekali kalau dia atas yang jawab. Salah, bagaimana itu orang masyarakat? Turun, makanya turun dulu jam di atas. Turun dulu. Turun cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas di Kota Bitung. Seperti apa videonya? Silahkan ditonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelum lanjut, saya sarankan untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika ada video terbaru kalian orang yang pertama mengetahuinya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan urusannya dimudahkan. Langsung saja ke informasinya. Satuan Lalu Lintas Polres Bitung kembali menindak sejumlah truk yang kelebihan muatan atau overload di ruas jalan yang ada di pusat Kota Bitung. Dari hasil patroli yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Bitung AKP Awaludin Puhi SIK berhasil menjaring sejumlah truk yang melanggar aturan. Patroli itu dilakukan sebagai upaya dalam rangka menekan angka kecelakaan di jalan raya, di mana akhir-akhir ini sering terjadi laka lantas seperti truk kontainer yang terguling di jalan raya, truk kontainer yang menabrak pohon, bahkan sudah ada truk kontainer yang memakan korban jiwa. Patroli ini dilakukan agar para pengendara truk bisa mendapatkan efek jerah serta mengurangi angka kecelakaan di Kota Bitung. Pihak Satlantas Polres Bitung juga akan melakukan operasi atau patroli di waktu-waktu tertentu di saat truk-truk ini beroperasi di jalan raya. Tujuannya untuk memastikan truk-truk ini beroperasi sesuai dengan aturan dan tidak lagi memuat barang yang berlebihan. Menariknya, dalam patroli itu Kasat Lantas terlihat beradu mulut dengan salah satu sopir yang diberhentikan karena memuat barang muatan berupa gipsum yang berlebihan dan tanpa pengawalan dari pihak lantas. Untuk pada sekali kalau dia atas yang turun, makanya turun dulu jam di atas. Turun dulu. Turun cepat. Sopir truk yang diketahui bernama Jeffrey ini seakan tidak terima saat diberhentikan pihak Satlantas Polres Bitung. Bahkan meski terang-terangan salah dan sudah melanggar aturan, sopir truk ini sangat ngotot, bahkan berani adu mulut dengan Kasat. Terlihat Kasat Lantas beberapa kali meminta si sopir ini turun, tapi diabaikan bahkan dicuekin. Kasat yang sudah sedikit geram dengan sikap si sopir yang tidak kooperatif ini kemudian meminta lagi untuk turun dari truknya agar bisa menunjukkan surat kendaraannya. Namun lagi-lagi si sopir ini enggan turun dan memilih berdiam diri di dalam truknya itu. Dengan suara yang sedikit keras dari Kasat, barulah si sopir ini turun dan mendengarkan penjelasan si Kasat. Dalam perdebatan itu, Kasat menjelaskan soal aturan terkait muatan berlebihan dan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukannya. Bagaimana silakan yang pemerintah satu itu pasti jatuh, apalagi kita mau di kantor dulu ya. Untuk pada sekali kalau dia atas yang jawab. Turun dulu. Salah, bagaimana itu orang masyarakat?
makanya turun dulu jam di atas. Biar apa dia? Turun dulu. Turun dulu cepat. Kemana mau cepat? Turun dulu, makanya jangan di atas. Saat ini pihak Lantas Polres Bitung melakukan penilangan atau memberhentikan truk kontainer yang bermuatan beban berat, tapi tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian, dan saat ini pihak sopir lagi terlibat adu mulut dengan Kasat Lantas Polres Bitung karena pihak sopir tidak kooperatif. Kita ke atas, ngomong di atas. Untuk lah, tanah tuh. Kalau di kantor tuh. Sekarang ada. Sudah pas kontainer yang begini jatuh di sana. Satu korban. Dua. Itu tahu aja dapatnya. Jangan cuma karena usaha bapak lancar. Bapak kan tahu barangnya apa. Ini cuma guys. Jangan saya parkiran. Bisa Pak. Sekarang saya tanya. Boleh ini lewat, tapi satu. Wajib apa? Pengawalan, ada nggak pengawalannya? Kita kemarin pas sudah tadi itu sudah Mana Pak? Siapa yang menanggota? Siapa? dari yang apa ini pengawalan dari yang lo kita kan cuma buka pemakai. Kita kemarin Kenapa berani jalan tanpa pengawalan? Siapa yang itu jalan? Anggotanya, polisinya. Siapa? Telepon polisinya juga begini. Siapa? Telepon polisi polisinya. Nggak ada gitu, kalau misalnya polisi nggak mau kawal, telepon yang lain. Pengawalan, nggak ada itu. Ini kebiasaan polisi lain. Jalan-jalan Jo, aman. Akhirnya kecelakaan. siapa orang begitu. Bukan kasihan. Kita tegur bapak-bapak ini, kita kasihan bapak-bapak. Iya saya tahu Pak. Cuma kan orang kantor dengan itu bilang masih ada pengawalan. Mana ada pengawalan? Makanya sebelum ada pengawalan jangan jalan dulu. Iya. Hal-hal yang seperti ini bahaya. Iya. Gitu bapak mesti caranya gitu. Kalau kasih Tapi kalau jatuh kena orang, ya kan, meninggal orang Tuh. Ini mau dibawa kemana? Depan. Gitu loh. Kenapa mesti dikawal? Mengamankan jarak, jangan sampai ada kendaraan-kendaraan lain. Karena diprioritaskan barang ini. Itulah butuh koordinasi, butuh pengawalan. Nah, Bapak bilang tadi kan sudah ditelepon toh pengawalannya. Nah, terus apa katanya? Jalan Jo. Ya jangan jalan. tadi permuatan ke jalan satu kan bermuat. Jalan. Kalau memang polisi bilang begitu, telepon polisi lain. Nah, ada itu beritanya jalan Jo, jalan Jo. Nah, permasalahan kawal atau nggak kawal Pak, bukan. Tetapi keselamatan Bapak juga. Ini bahaya. Bapak sudah tahu kejadian kemarin. Kalau kita cuma itu orang bawa Mas, jangan begini. kan pengawalan. Bapak diperintah dan membahayakan diri. Bapak laksanakan. Ya nggak bisa. Aman dari mananya? Ya buat kita safety juga. Saya masalah sih kan. bukan masalah safety tidak safety. Semuanya sudah diatur Pak. Ukurannya seperti apa, tata muatannya seperti apa. Bapak ada SIM B2. Nah, musibah itu diatur karena apa? Kecelakaan terjadi diawali dengan pelanggaran. Ini pelanggaran enggak? Ya sudah, kalau ini cuma pengawalan. Bukan masalah pengawalan. Kita bicara yang salah. Ya, jangankan seperti ini Pak. Yang saja apa ya, kontainer saja bisa jatuh dia. Kalau sudah berjalan di jalan, kenapa? Jalan ini bukan cuma jalannya Bapak aja. Jalan ini bukan cuma jalannya Bapak aja. Banyak ini aktivitas masyarakat, roda 2, roda 4. Nah, dengan kendaraan seperti ini mengganggu memakan jalan yang besar. Kenapa mesti butuh pengawalan? Untuk diamankan jalurnya. Itu Bapak mesti ingat. Kalau Bapak tidak percaya, ikut sidang. Biar hakim menjelaskan dengan baik, memutuskan dakwaannya. Saya tersadar. Nano, ada tes enggak? Tes apa yang dites? Tes apa? Ada 2 tes. Tes yang pertama tes apa? Tes teori ada enggak? Teori juga ada.
Berapa soal? Saya sudah 4 kali ke sini. Berapa soal? 30 soal. 30 soal, nggak ada 32, 30. Bapak SIM asli SIM tembak. Siapa itu Bapak Lukman? Nggak, Bapak SIM asli SIM tembak. Bapak kita bantu soal. Bukan masalah suah, bukan masalah bayar. Prosedurnya ini diikuti dengan baik Kalau enggak? memang dia tak asli berarti kita bisa jalan. Bukan seperti saya tanya ya. Tanya saya, Dengar dulu. tembak. Saya dengar dulu pertanyaannya. Bapak ikut tahapan izin enggak? Nah, dengan aja tahapan itu Bapak bisa mengetahui Betul, saya tahu, Pak. aturan muatannya seperti apa, tata cara muatannya seperti apa, itu aturannya. Makanya kalau Bapak ada SIM B2 seharusnya Bapak paham. Kalau Bapak tidak paham, berarti Bapak tidak mengikuti tahapan itu SIM. Betul-betulnya. Paham ya Pak ya? Nah, sama-sama. Tapi kita bilang tetap SIM SMK ya. Ya, dikasih tahu Pak Bos. Oke? Karena Bapak tetap melanggar. Nah, kita kasih solusi. Ini orang bawa sampai di gudang, orang kawal. Tapi ini tetap dilakukan prosedur penyelamatan. Oke? Oke, maju. Boleh beberapa langsung ke orang kantor. Sabar, teramankan dulu ini. Nanti beberapa di orang kantor. Ada di situ sebentar ya kalau di sana yang ditukar kayak barang bukti ya. Baik, video. Sopir yang awalnya terlihat ngotot dan tidak kooperatif ini pun akhirnya hanya bisa terangguk-angguk usai mendengarkan penjelasan si Kasat. Setelah terlibat adu mulut yang cukup lama dan sedikit penjelasan dari Kasat terkait pelanggarannya itu, sopir ini pun akhirnya ditilang. Untuk barang muatannya harus diturunkan di jembatan timbang, sedangkan truknya diamankan di asrama polisi yang berada di Kecamatan Rambungulu. Ada orang di atas kan tuh. Berapa orang di situ? Aduh, yang pakai masker. Sesuai dengan keamanan jalan. Tapi bukan dalam arti sengaja. Cuma kita kan melihat safety-nya gitu ya. Tapi Pak tahu salah Pak tadi. Dia memang mengakui kesalahan sih. Apa itu dong Pak? Plastik apa ini? Bekas-bekas minuman Kang Pak. Iya. Oh, dari mana mau ke mana? Dari kita mau bawa di apa Danau Budu dari Pengunian. Mau olah ulang Kang, mau olah ulang. Tapi Pak mengaku salah kan Pak? Ya sudah jelas. Siapa Ya. dia pakai nama? Hah? Pak siapa? Bilang Jo. Pak siapa Pak? Nama Jo. Pak Mokhtar. Pak Mokhtar. Kecelakaan terhadap kontainer ini apa yang dilakukan oleh Ya, Lantas? betul. Jadi ini upaya kami melakukan patroli, ya, khususnya di jam-jam yang kami melihat banyak kontainer-kontainer yang tidak sesuai dengan cara pemuatannya yang benar. Ini akan kami lakukan patroli dan akan kami tertibkan, ya. Karena 1 minggu ini sudah banyak kejadian kontainer yang jatuh, yang memakan korban juga ada. Nah, ini perlu kami waspadai bersama, ya. Kami lakukan patroli ini gunanya untuk melakukan penertiban sehingga pengusaha-pengusaha ataupun pihak-pihak kendaraan ini mengerti dan bisa melaksanakan aturan dengan baik. Kemudian hari Senin saya juga sudah koordinasi dengan Kepala Jembatan Timbang. Mulai Senin kami akan melakukan proses penindakan di timbangan. Semua kendaraan muatan-muatan akan kami masukkan ke sana guna untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi. Baik kontainer yang jatuh ataupun terjadi laka lantas yang mengakibatkan fatalitas korban kecelakaan. Nah, sehingga ini akan kami laksanakan terus, baik melakukan patroli maupun penindakan di jembatan timbang untuk diukur berat muatannya dan tinggi panjang dan lebar kendaraan. Kalau Sesuai dengan- dimensi muatan ini begitu Ya, kalau besar ini kita lihat ini tata cara pelanggarannya muatannya yang salah. Tata cara muatan 307 ya, itu sudah ada diatur tata cara muatan yang salah. Itu bisa kami lakukan penindakan dan juga bisa kami
tahan kendaraannya karena tidak sesuai dengan ketentuan pemuatannya. Seperti itu. Siap, thank you Bang. Drop it.